Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal hadim lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi nadim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal hadim lima sabaqna syiral haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi nadim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti biasa kita masih diberi nikmat berkumpul untuk wirid bersama dan ngaji bersama. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang kitab Qahwadus Sada, kopi hitam karya Syekh Ahmad Ar-Rafiq Ar-Radiyallahu Janal Fadani radhiyallahu anhu. Arabes ora kewalik fair. Tapi pembacaan Arabes sing kewalik, sekang tengah mana. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mahimma ibta'dati anni nihayata rahlatuka ruhi wa rahmati. Akhir dari pelarian semua manusia adalah ampunan dan rahmatku. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui lintasan hati setiap hambanya. Sungguh betapa sulitnya bagi hamba dalam bermujahadah atas dirinya. Sebab kita ini adalah ruhani yang dibungkus oleh jasad yang terus berubah. Sedangkan yang kokoh,
itu adalah ruh itu sendiri yang berubah setiap saat. Jadi jasad itu setiap saat itu selalu berubah-ubah, berkembang. Contohnya saja setiap kita makan ataupun minum, sedikit banyak itu pasti akan memberikan perubahan pada jasad kita. Nah, sedangkan ruh itu tidak. Ruh itu selamanya akan tetap atau sabit, tenang. Nah, saat kita lahir, saat kita pertama lahir, saat kita masih bayi, ruhaniyah, antara ruhaniyah dan jasad itu jaraknya itu masih tipis. Antara ruhaniyah dengan jasad itu masih tipis. Jasad kita itu masih tipis. Itu saat kita masih bayi. Ruhaniyah itu masih sangat menonjol lah. Makanya ketika ada orang melihat bayi, itu hawanya pasti itu senang, gemes, pasti seperti itu. Sayang, cinta, dan lain-lain. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Kalau kita melihat bayi itu hawanya itu gemes, sayang, cinta itu loh. Nah, yaitu karena jasad yang membungkus roh itu masih tipis loh. Masih tipis. Karena itu. Jadi rahasia roh itu masih bisa terasa oleh orang-orang yang di sekitarnya. Kalau kata Syekh Sholah, wali kutub itu seperti bayi. Kalau kata Syekh Sholahuddin, wali kutub itu seperti bayi. Nah, ini bukan secara zohir, tapi bukan seperti bayi secara zohir, tapi secara batinnya. Jadi semua yang ada di sekitar wali kutub tersebut itu akan merasakan rahmat. Seperti itu, seperti halnya orang yang melihat bayi. Dia akan merasakan rahmat, merasakan sayang, merasakan cinta. Seperti itu. Jadi wali kutub itu seperti bayi. Nah, dengan berjalannya waktu, dengan segala hal yang berhubungan dengan zohiriyah, maka jasad ini itu akan lama-kelamaan itu akan semakin tebal. Semakin tebal, dan ruh itu akan tampak semakin kecil. Ruh di dalam itu akan tampak semakin kecil. Padahal ruh itu nggak pernah berubah, nggak pernah. Ruh itu sabit, tetap. Nah, semakin dengan tebalnya jasad ini, manusia itu mulai mempunyai rasa ego, mempunyai rasa ini itu, keinginan itu. Nah, makanya kalau wali kutub itu kan seperti bayi. Jadi siapa saja yang dekat dengan wali kutub pasti akan merasakan rahmatnya, merasakan nur ilahiyahnya, bisa mencium nur ilahiyahnya. Karena wali kutub itu hatinya itu selalu terbimbing dengan kelembutan, rahmat, kasih sayang Allah. Ya. Tapi kita nggak sadar itu, kita nggak menyadari itu, karena kebanyakan kita itu cuma melihat zuhirnya saja. Ya. Nah, Syekh Ahmad Tijani di dalam kitab Jawahirul Ma'ani itu menyuruh kita kalau kita sadar ketemu sama orang yang seperti itu, sama wali kutub, kita itu harus wukuf, berdiam, agar kita itu nantinya akan dibimbing dan diantar menuju hadrahnya Allah. Nah, jadi yang namanya manusia itu wajib mengenal Allah, itu wajib. Ya, wajib mengenal Allah.
Jadi kalau misalnya seumpamanya kita itu jadi ulama, tapi kita belum bisa mengantarkan murid menuju kepada Allah, ya biarkan si murid itu mencari guru yang usul, cari guru yang kamil. Karena mengenal Allah itu wajib. Jadi kalau zaman sekarang itu kan malah pada berebut murid, itu banyak-banyakan murid. Kebanyakan ulama zaman sekarang seperti itu. Banyakan berebut lah, berlomba-lomba banyakan murid. Itu karena itu juga ulama yang belum sadar. Kalau kata Imam Ghazali, penyakit ulama itu cuma satu, yaitu hasad. Kalau kata Syekh Sholah, jangankan ulama, bahkan muqaddam atau mursyid pun itu punya penyakit hasad. Hasad ya bukan merasa. Hasad itu merasa tapi konotasinya negatif itu hasad. Merasa memiliki. Iya. Ya contohnya tadi berebut murid itu kan karena dia punya sifat hasad. Berlomba-lomba banyak murid itu karena sifat hasad. Ya. Makanya Syekh Ahmad Tijani berwasiat dalam kitab Ar-Rahqul Maktum, hai orang-orang muslim, jangan kalian mencari-cari aib orang lain. Jangan kalian mencari kesalahan-kesalahan muslim yang lain. Nah, kalau ada orang yang mencari-cari aib atau kesalahan muslim lainnya, sedangkan orang muslim itu sedang berjalan di jalan yang hak, maka Allah akan menurunkan bala, bencana, musibah kepada orang yang mencari-cari kesalahan itu sampai ke anak turunannya. Jadi yang namanya tajassus, mencari aib orang lain, mencari kesalahan orang lain, kepo, itu akan membawa bala, bencana, musibah kepadanya dan kepada anak turunannya. Baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, pentingnya kita itu ngaji, duduk dengan syekh yang kamil. Itu sangat penting itu. Jadi kembali lagi ke bayi tadi. Bayi itu penglihatannya itu saat kita baru lahir, penglihatan kita itu masih buram. Sampai beberapa waktu, nanti beberapa minggu, beberapa bulan, penglihatan bayi itu masih buram. Masih belum jelas. Karena itu, bayi itu melihat dan merasakan itu dengan batin. Bayi itu merasakan dan melihat itu dengan batin karena penglihatannya itu masih buram. Nah, tapi kalau pendengarannya itu jelas. Nah, kenapa kok pendengarannya jelas? Bayi baru lahir, bukan orang buta. Nah, kalau bayi baru lahir, penglihatannya itu masih buram dan dia itu melihat dan merasakan dengan batin, tapi pendengarannya itu jelas. Pendengarannya itu sempurna. Karena sejak dalam kandungan antara seorang hamba dengan Allah itu sudah ada ikrar. Ya, karena itu bayi itu sudah bisa mendengar dengan sempurna. Sudah ada ikrar. Alastu birabbikum bala ya Rabb. Itu ikrarnya itu. Allah bertanya, alastu birabbikum, siapa Tuhanmu? Engkau ya Allah, engkau ya Rabb. Itu adalah ikrar Allah dengan hambanya. Dengan keadaan seperti itu, pantaslah manusia itu kesulitan untuk menerima
sesuatu yang tidak sesuai dengan syahwat nafsunya. Sedangkan bila mereka terus berdiri di atas diri mereka yang masih terbelenggu dengan kehendak zahir, mereka hanya akan membuat diri mereka jatuh dan jatuh lagi pada lubang yang sama. Tapi meskipun itu terjadi berkali-kali, mereka tetap tidak sadar. Sebab kesadaran itu adalah hidupnya ruh seorang hamba kepada penyaksian Sang Maha Pencipta. Jadi semakin tebal jasad mereka itu semakin tidak sadar. Nah, Imam Ghazali berkata, mereka yang hanya sibuk dalam perkara zahir, sejatinya mereka itu adalah mayat hidup. Jadi barang siapa yang sibuk dengan perkara zahir, maka dia sama saja dengan mayat hidup. Meski dia memiliki ilmu yang sangat luas dan disanjung oleh banyak manusia. Ini di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, dan akhirnya di akhir zaman ini kita itu susah memahami agama. Karena agama itu dipenggal-penggal. Jadi di akhir zaman itu agama itu dipenggal-penggal. Makanya kita susah untuk memahami. Agama itu dipenggal. Iman, Islam, iman, Islam, iman, Islam. Sedangkan rukun agama itu kan ada 3. Iman, Islam, dan ihsan. Tapi kebanyakan orang cuma memahami hanya sebatas iman dan Islam. Sebatas syariat. Iman dan Islam itu nilainya syariat. Dan ihsan itu nilainya hakikat. Semua itu satu paket. Tapi di akhir zaman ini orang-orang menganggap kalau ihsan itu ilmu yang khusus. Jadi kebanyakan orang ya cuma mempelajari iman dan Islam atau ilmu syariat. Nah, hendaknya ketika kita menjalankan syariat, maka haruslah ada hakikat. Di situ itu harus ada hakikat. Nah, ketika kita tenggelam di dalam hakikat, maka di situ syariat harus ditegakkan. Ini yang benar yang seperti ini. Kalau kita menjalankan syariat, maka di situ harus ada hakikat. Kalau kita tenggelam di dalam hakikat, maka syariat itu harus tegak. Itu yang benar seperti itu. Karena antara syariat dan hakikat itu tidak bisa dipisah. Ya itu seperti itu tadi. Nah, namun sekarang orang itu hanya memahami tentang iman dan Islam saja. Nah, ketika ditanya tentang ihsan, mereka banyak yang buta, mereka banyak yang tidak tahu, tidak mengerti. Nah, inilah yang membuat orang itu ilmunya banyak, tapi bobrok ruhaniahnya. Seperti itu. Akhirnya mereka itu saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling tajasus, saling mengkafir-kafirkan, saling menilai, saling menjatuhkan, saling merendahkan, saling menghina. Nah, itu karena ihsan itu tidak dipelajari sama mereka. Nah, akhirnya banyak dari mereka yang akan larut dalam keputusasaan. Karena Allah akan menempa mereka terus-menerus di dalam kehidupannya dengan ujian, musibah, cobaan, dan sebagainya. Sehingga mereka akan putus asa dengan melampaui batas. Bahkan seorang alim pun bisa melampaui batas. Lah kok bisa loh seorang alim bisa melampaui batas? Bisa. Bisa seorang alim itu melampaui batas. Walaupun dia alim, orang yang berilmu, dia bisa melampaui batas. Nah, bukankah Rasulullah itu sudah memberitahukan
kelak orang yang paling alim saja jika melihat Dajjal, dia akan tunduk, dia akan menjadi kafir. No. Jadi orang alim yang seperti apa itu loh ya? Orang yang paling alim di jagat raya, saat dia melihat Dajjal, dia akan tunduk dan menjadi kafir. Rasulullah sudah mengabarkan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Sebab dia tidak memiliki ihsan. Walaupun dia alim, sedunia itu dia yang paling alim, tapi dia itu tidak memiliki ihsan. Karena yang dia pelajari hanya sebatas iman dan Islam. Ihsan tidak dipelajari. Nah, dan juga mereka-mereka yang tidak memahami Islam, iman dan ihsan itu yang akan tunduk kepada Dajjal. Nah, oleh sebab itu manusia itu harus paham dan mengenal dengan baik siapa diri mereka agar mengenal Rob mereka. Man arafa nafsahu, man arafa Robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, Allah menganugerahkan karunia yang paling agung miliknya untuk manusia. Namun, manusia itu tidak menyadari akan hal ini. Sebab jasad mereka itu adalah ujian yang paling berat di dalam kehidupannya. Jadi ujian yang paling berat itu adalah jasad mereka sendiri. Itu ujian yang paling berat. Nah, jadi jasad manusia itu yang mana? Yang ini? Yang ini? Iya, ini. Tapi ini secara harfiah. Secara harfiah ya ini. Harfiah ya apa ya? Sing keton gue loh, sing keton. Secara harfiah ya memang itu. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada pundak, lutut, kaki, lutut itu ya jasad secara harfiah. Nah, tapi yang jasad yang sebenarnya itu adalah akal. Akalmu, egomu, prasangkamu, hatimu, emosimu, dan aniniyahmu itu semua adalah jasad. Aniniyah itu keaku-akuan, merasa nyong. Kowe ngene nyong, kae ngene nyong, kae ngene nyong, kowe aniniyah. Merasa keaku-akuan. Kene ora kaya kene ora gara-gara aku ora bakal kaya kae. Kowe merasa keaku-akuan. Aniniyah itu termasuk jasad. Aniniyah itulah jasad. Nah, dia itu terus berkembang, emosi itu terus berkembang, akal itu terus berkembang. Itu jasad. Seiring berjalannya waktu, setiap saat itu terus berkembang. Sejalan dengan zaman dan keadaan. Nah, tidak ada yang bisa mendidik jasad kecuali dua hal. Jadi jasad tadi ada emosi, prasangka, hati, aniniyah itu bisa dididik cuma dengan dua hal. Satu, mahabbah. Yang kedua adalah hikmat. Nah, wis ngerti to nek. Nah, jadi jasad itu hanya bisa dididik dengan dua hal, hikmat dan mahabbah. Nah, hikmat kan udah dijelaskan kemarin. Hikmat itu ya apa jenenge ya? Hikmat itu seperti tunduk. Tapi tunduknya itu secara sadar, bukan karena ditundukkan atau apa itu. Tunduk hormat, tapi secara sadar diri itu hikmat. Patuh. Tapi karena kesadaran, bukan karena dipaksa-paksa. Bukan karena dipaksa-paksa. Nah, dua pintu ini nih, pintu mahabbah dan hikmat, itu adalah pintu keselamatan bagi seorang murid untuk bisa memahami agama.
dengan sebaik-baiknya orang yang mengenal agama. Jadi kalau kita ingin memahami agama dengan sebaik-baiknya, maka kita harus mahabbah dan hikmat di depan orang yang mengenal agama. Tentu saja syekh yang kamil. Nah, mereka yang sibuk pada mahabbah, kecintaan kepada syekhnya, sejatinya dia itu belajar mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, hanya saja kita ini kan masih melihat segala hal secara zahir. Nah, akhirnya meski kebenaran yang ada di hadapan kita, maka susah sekali kita itu untuk menyadari akan hal ini. Susah karena kita itu masih melihat zahir. Nah, kalau secara pandangan akal, Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, Allah berfirman ada kata yang berbunyi sembahlah aku. Nah, yang jadi pertanyaan itu bagaimana kita itu menyembah Allah? Bagaimana kita menyembah Allah? Sedangkan Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak bertempat. Bagaimana kita menyembah Allah? Ke utara, selatan, ke barat, ke timur, ke atas, ke bawah. Enggak. Allah itu kan tidak bertempat. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Bagaimana caranya? Nah, makanya Allah mengutus para nabi dan para rasul, yaitu untuk membimbing kita. Untuk membimbing kita. Hal itu menjadikan atau berarti itu adalah suatu bentuk bahwa kita ini membutuhkan surah, membutuhkan gambaran. Kita membutuhkan gambaran, membutuhkan bentuk, membutuhkan gambaran untuk menuju Allah. Nah, Rasul turun mengajarkan tentang syariat itu untuk mentarbiyah diri kita, untuk mentarbiyah diri kita, untuk mentazkiyatun nafs diri kita, untuk mensucikan jiwa kita. Nah, tapi zaman sekarang syariat malah dipakai untuk debat. Syariat dipakai untuk debat. Syariat dipakai untuk mensyirik-syirikkan, membid'ah-bid'ahkan, untuk menilai orang. Belajar agama tapi amarahnya malah makin menyala. Nah, berarti gurunya itu iblis. Berarti gurunya itu iblis. Meskipun dia itu duduk dengan Nabi, kalau dia belajar agama tapi amarahnya malah tambah menyala, dia itu tetap berguru pada iblis. Jadi bukan nabinya yang salah, tapi individual murid yang salah. Seperti itu. Karena hatinya tidak sodik. Karena hati si murid tadi itu tidak sodik. Tidak sodik kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang yang hatinya sodik, dia itu akan mudah mendapatkan warisan sir-sir ruhaniyah dan nur-nur ilahiyah. Sehingga semua perjalanan kehidupannya adalah menampakkan rahmat Allah dalam segala sesuatu. Sehingga ketika makhluk Allah melihatnya, maka akan merasakan rahmat Tuhan kepadanya. Nah, kalau di pembahasan kemarin sodik kan, yang namanya sodik itu kan hatinya dipenuhi dengan rahmat dan akalnya dipenuhi dengan kelembutan. Itu orang yang sodik. Nah. Jadi tadi dia itu akan diwarisi nur-nur ilahiyah, sir-sir ruhaniyah. Nah, bagaimana bisa diwarisi seperti itu? Jadi Rasul itu kan
Rasul, cahayanya itu kan berpindah dari Rasulullah menuju ke para sahabat, lalu ke para tabi'in, tabi'ut tabi'in, lalu ke para wali, sampai ke para mukodam, sampai ke mursyid-mursyid, sampai ke guru-guru kita. Seperti itu, dia itu akan diwarisi. Artinya maka dia akan diwarisi sir-sir ruhaniyah dan nur-nur ilahiyah. Oleh sebab itu, duduklah kalian bersama para wali Allah bila kalian ingin mengenal Allah. Nah, hijab manusia ini kan masih tebal. Oleh sebab itu, zuhir dan batin kita itu perlu bimbingan dari seorang mursyid yang kamil, sehingga akan membawa kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan nantinya baginda Nabi yang akan membawa kita kepada Allah. Mursyid itu hanya satu. Mursyid kita itu hanya ada satu. Ya, mursyid kita itu hanya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Nah, secara zahir memang kita itu berguru dan belajar kepada guru-guru kita itu secara zahir. Tapi sejatinya kita ini sedang belajar kepada Syekh Ahmad. Makanya seorang guru itu harus kamil. Karena yang memiliki ilmu itu hanya Allah. Karena anak guru yang kamil itu akan selalu tersambung kepada Allah. Nah, tadi cahaya Syekh Ahmad itu turun kepada para mukodam di seluruh dunia. Syekh Ahmad itu kan khotmul aulia. Nah, jadi seluruh mukodam di dunia dari thariqah manapun itu cahayanya berasal dari cahaya Syekh Ahmad. Nah, tadi kan kalau warisannya itu kan dari Rasulullah ke sahabat, ke ini saya Syekh Ahmad. Nah, kalau yang para mukodam itu cahayanya itu berasal dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dan banyaknya jalan-jalan ma'rifat menuju kepada Allah di dalam thariqah itu adalah bentuk betapa tingginya ilmu kemakrifatan Syekh Ahmad Tijani itu sendiri. Itu membuktikan. Maka bersyukurlah orang-orang yang melanggengkan berthariqah. Thariqah apapun. Yang penting thariqahnya itu yang bersambung kepada Rasulullah. Bahasa itunya siapa ya? Bahasa bukan bersambung. Apa itu, lupa bahasanya. Bukan. Jadi thariqahnya itu nyampe ke Rasulullah. Itu bahasa itunya apa? Nah, mutabaroh benar. Yang penting thariqahnya itu mutabaroh. Nah, maka tujuannya sama, yaitu Allah. Thariqah apapun itu tujuannya sama, yaitu Allah. Nah, seperti halnya untuk mendapatkan angka 10 itu bisa didapat dari 5 tambah 5, 2 tambah 8, 7 tambah 3, seperti itu. Tujuannya sama, satu. Nah, tapi khusus untuk thariqah Tijaniyah itu adalah rahasia dari Nur Muhammadiyah itu sendiri. Itu thariqah Tijaniyah. Sir nubuah itu sendiri. Khotmul aulia itu sendiri. Jadi rahasianya itu sangat luar biasa itu kalau thariqah Tijaniyah. Nah, makanya lucu tuh kalau misalnya ada seorang ahlu thariqah tapi masih sibuk dengan yang namanya perbedaan. Apalagi masih dalam satu thariqah. Nah, itu adalah suatu bentuk kedangkalan kemakrifatan. Jadi bukan bentuk dari sedikitnya ilmunya, itu bukan. Jadi misalnya dalam satu thariqah ada pendapat ini, dia berpendapat ini, dia berpendapat ini. Nah, itu berdebat, itu membuktikan kedangkalan kemakrifatan. Padahal jalan-jalan kemakrifatan itu banyak.
Jalan-jalan kemakrifatan itu banyak. Sebab ilmu banyak itu tidak menjamin seseorang itu makrifah. Tapi orang yang bisa masuk dalam kemakrifatan itu meskipun dengan mengamalkan satu bab ilmu saja itu bisa. Jadi kemakrifatan itu tidak dijamin dengan banyaknya ilmu. Itu tidak. Nah, Syekh Ahmad Tijani berkata di dalam kitab Wasoya, barang siapa Ikhwan Tijani yang berantem itu ya. Misalnya barang siapa Ikhwan Tijani berantem dengan Ikhwan Tijani yang lain, lalu di antara mereka itu ada rasa amarah di dalam jiwanya, maka dia itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah 7 kali. Nah, walaupun itu dalam perkara yang benar. Jadi sesama ikhwan itu jangan berantem, jangan ada amarah. Jangan ada amarah di dalam hati jiwanya, karena itu sama saja dengan menghancurkan 70 kali Ka'bah, walaupun itu adalah marah dalam keadaan yang benar. Nah, contoh ya. Contohnya misalnya si A dan si B. Nah, si A dan si B. Nah, si B ini nggak sholat subuh. Misalnya si B ini nggak sholat subuh. Nah si A marah-marah. Si A menasehati, maksudnya si A menasehati si B. Nah si B ini marah-marah, dinasehati malah marah-marah, tapi dengan pembelaan diri. Nah, si B marah-marah dengan pembelaan diri. Nah akhirnya karena dia marah-marah, si A juga ikut marah-marah. Nah itu kan marahnya benar itu. Marahnya si A itu kan marahnya benar karena ini menasehati. Nah, tapi tetap itu sama saja dengan menghancurkan 70 kali Ka'bah. Kalau di dalamnya itu ada amarah, di dalam jiwanya ada amarah. Walaupun itu benar, dia itu mengingatkan tapi sambil marah-marah. Dan ada kemarahan di dalam jiwanya. Itu nggak boleh. Itu sama saja menghancurkan Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya. Kata Syekh Ahmad, tinggalkanlah perkara-perkara yang menjadikan sebuah perselisihan di antara ikhwan. Jadi kalau misalnya ada suatu perkara yang nantinya itu bisa menimbulkan perselisihan, maka sebaiknya itu dihindari. Walaupun itu perkara yang benar, dihindari. Jadi sebaiknya itu bisa menahan diri. Sama ikhwan sebaiknya harus bisa menahan diri, mengendalikan diri. Jadi jangan kalian itu melihat perbedaan bila hal itu akan menjadi perselisihan. Sesungguhnya kalian semua itu dariku, itu kata Syekh Ahmad. Dan apapun yang ada di muqaddam ini, muqaddam itu, muqaddam sana, muqaddam sini, itu sesungguhnya adalah dari Syekh Ahmad Tijani. Jadi nggak usah diperdebatkan, Karena itu kita itu perlu menjaga hati. Al-afdala ibadah min abdi bi husnusun fillah. Itu kata Rasulullah. Seutama-utamanya ibadah seorang hamba di sisi Allah adalah prasangka baik kepada Allah. Sulit itu husnuzon, sangat sulit. Nah, jadi mengenal Allah dan Rasulnya itu tidak bisa secara zohiriyah dan batiniyah saja, tapi harus benar-benar wukuf di hadapan guru mursyid yang kamil, yang wusul kepada Allah. Namun kita harus ingat, berprasangka baik adalah seutama-utamanya ibadah dalam perjalanan seorang salikin. Jadi itu kita harus selalu husnuzon dalam hal apapun. Nah, sebab setinggi apapun seorang wali, dia itu
dia itu tetap manusia biasa. Setinggi apapun seorang wali, dia itu tetap manusia biasa. Jadi kemuliaan, kewalian itu letaknya di dalam diri, bukan di diri itu ataupun di luar dirinya. Untuk zuhiriyah. Jadi yang namanya kemuliaan, kewalian itu ada di dalam diri. Nah, hal inilah yang harus benar-benar dipahami oleh seorang murid thariqah. Nah, bila tidak, maka berjuta-juta wali kutub pun tidak akan bisa mengangkat hijab diri si murid di hadapan Allah. Jadi kalau seorang murid tidak bisa husnuzon, maka berjuta-juta wali pun tidak akan mampu untuk mengangkat hijab si murid kepada Allah. Jadi kalau kita mendatangi seorang syekh, seorang wali, kita itu akan diuji dengan zuhirnya. Kita itu akan diuji dengan zuhirnya. Jadi jangan tertipu. Kewalian itu bukan di zuhir, tapi di batin. Jadi kita itu jangan melihat zuhirnya. Orang yang mendapatkan predikat kewalian, orang yang sampai ke dalam makom kemuqaddaman itu benar-benar harus menyaksikan Allah secara suhud. Harus menyaksikan Allah, harus suhud, benar-benar suhud. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, orang kalau masuk dalam wilayah mursyid yang mutlak, syaratnya itu ada 3. Nah, jadi kalau seseorang masuk dalam wilayah mursyid yang mutlak, misalnya dia syarat menjadi mursyid yang mutlak itu ada 3. Yaitu 1, dia itu harus bisa hadir di antara muridnya dan Israil. Jadi saat muridnya sedang sakaratul maut, dia itu harus bisa hadir. Itu syarat pertama menjadi seorang mursyid yang mutlak. Syarat yang kedua, dia harus bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir kepada muridnya. Jadi saat muridnya ditanya oleh mungkar nakir, seorang mursyid itu harus bisa menjawabnya. Nah, yang ketiga, dia harus mampu menggendong muridnya melewati sirotol mustaqim. 3 syarat itu adalah syarat kalau dia mau masuk dalam wilayah mursyid mutlak. Jadi berat, tugas seorang mursyid itu berat. Nah, kalau tidak mampu seperti itu, maka dia tidak bisa menjadi mursyid yang mutlak. Jadi seorang muqaddam, mursyid, itu nafsunya harus benar-benar suhud. Jiwanya harus kamil di dalam penyaksian dari tajalli ilahiyah dan robbaniyah. Lalu dia duduk di dalam makom ubudiyah kehambaan, sehingga dia menjadi tempat tajalli Allah turun. Nah, guru-guru kita alhamdulillah kan seperti itu. Alhamdulillah guru-guru kita seperti itu. Jadi nggak sembarangan. Guru-guru kita itu nggak sembarangan. Mereka itu memikul beban yang sangat berat. Bahkan itu beban yang sangat beratnya itu melebihi alam semesta. Sangat berat. Masya Allah. Tugas-tugas mereka itu sangat berat. Masya Allah. Makanya kita harus bersyukur. Kita itu cukup tinggal wukuf, diam. Tinggal wukuf, diam, menang. Wukuf, husnuzon, khidmat, mahabbah. Kita cukup tinggal itu tuh di hadapan guru-guru kita. Dan berprasangka baik.
Andaipun di antara guru-guru kita misalnya ada perdebatan, ada perbedaan dengan mukodam yang lain, misalnya ada perselisihan atau apa, kita itu jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Biarkan saja. Karena perbedaan itu kan rahmat. Perbedaan itu adalah rahmat. Maka dengan engkau wukuf di hadapan mursyid yang kamil dan terus membersihkan hatimu, maka perlahan-lahan engkau akan dibawa wusul kepada Allah dan nafsumu akan syuhud perlahan-lahan, sehingga engkau menyaksikan setiap tajalli rahmat Tuhanmu dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam thariqah Tijaniyah. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqna syiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allah wujud ke dampak mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayun sami'un basirun mutakalimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ya, ada cerita sedikit. Nah, jadi kalau kita mendatangi seorang wali, kita kan akan diuji dengan zohirnya ya. Nah, ini ada cerita sedikit. Ini kisah